Oke, terus Selamat ngapain? malam. Malam juga. Ini kita bersama Bang Logo. Oke. Ya kabar. Yosi, apa kabar? Baik. Yes. Kita jadi Bang Logo adalah tas. Ya, sampai jumpa lagi Bang. Ya, thank you ya. Oke. Bang Logo adalah putra paling muda dari Ya, Bung Sito. paling muda ya. Bungsu. Cerita-cerita aja ya. Oke. Beliau putranya berapa? 6. 6. 6 dari ibu mama, manggilnya mama Borgultom. Borobudur. Jadi hari ini adalah tanggal syuting ini adalah 2 ini, Oktober. 2 Oktober. Bertepatan dengan hari lahir beliau ya. Ya, 100 tahun yang lalu. Kalau dia umur ini udah 100 tahun kalau umurnya sekarang. Karena Sekarang ya. lahir 2 Oktober 1924. Tadi di acara itu kayaknya ada abangnya Abang Logo juga. Ya, ada 2. Kami bersaudara 3 laki-laki, 3 perempuan. Oke. Tadi hadir Pak siapa? Bang siapa? Ya, Bang Gulon sama Iman. Berarti beliau nomor berapa tuh? Gulon laki-laki paling tua, tapi nomor 3 kalau dari urutan. Oh iya, karena yang paling tua ya, perempuan ya. Ya, 2 di atas perempuan. Oke. Iman nomor 4 setelah Gulon Iman. Cuman di antara Gulon dan Iman tadi ada tapi udah masih bayi, meninggal umur setahun setengah gitu Pak. Pertanyaan iseng-iseng nih Bang. Abang tahu bokap itu istilahnya apa ya, terkenal gitu kapan? Terkenalnya agak bingung mulai kapan kayaknya, tapi orang zaman sekolah di Purba kan memang ada kan sedikit diulas walaupun nggak banyak di buku sastra apa gitu ya. Walaupun yang taunya cuma malam lebaran, bulan des kuburan aja gitu kan. Sebenarnya kakek lain nggak tahu. Gitu. Tapi nah setelah masa era yang penjara 9 tahun itu ya baru mulai kan gitu. Baru mulai makin orang bisa lebih terbuka, lebih tahu informasi, lebih dikenal gitu kan. Udah ya itulah mulai juga tahu. Tapi jujur aja zaman itu saya kenakan gue saya itu saudara. Gue nggak terlalu ngikutin kegiatan mereka, kegiatan dia, karena kan gue kemana-mana kan. Awal masih tahan rumah ya, tahan kota ya kota, tapi begitu udah dari itu udah kan di sini nggak bisa apa-apain, lebih sering kemana kan? Ke luar negeri ya? Luar negeri ya. Walaupun sebelum itu ya udah pernah kan di Paris berapa tahun, tahun 1950-an gitu, juga kemana-mana. Tapi setelah keluar penjara ya udah tinggal di beberapa tempat. Sampai terakhir 2000-an awal tiap ini rutin ke Indonesia dan biasanya suka tidur di rumah atau berapa lama. Beli abang lahir tahun berapa sih? 61. Berarti beliau umur sekitar 50. Ya kurangnya tuh. Kalau 100 ya sekitar situ lah. Kan kayak 20-an. Dia kalau 61 berarti kan dia 24 61 ya, umurnya dia 47. 37 ya. Masuk. 40 iya 37. Kalau kan lahir 24. 61 kan berarti 27. Oh 37. 37. Umur 37 ya. Berarti ketemu bokap ya interaksi nggak intens ya waktu itu. Ya gue umur 5 tahun dari penjara nggak ketemu baru akhir 2 tahun terakhir baru bisa ketemu, baru bisa besuk. Lebihnya kan enggak, sebelumnya enggak. Dan kalau besuk pun cuma berapa menit gitu ya, nggak lama lah, setengah jaman apa gitu juga nggak terlalu. Jadi nggak terlalu secara ini nggak terlalu mengenal ya. Setelah keluar penjara pun gitu kan, waktu di rumah tapi jarang komunikasi, jarang apa, udah nulis apa atau pergi kemana. Pokoknya komunikasi boleh bilang jarang lah sama bokap. Kalau bokap beliau pendiam kan di rumah ya? Iya, kalau di rumah sih ya. Tapi kalau udah ketemu teman-teman apa, wah kan diskusinya sampai gebrak-gebrak meja lah kira-kira. Tapi kalau soal urusan prinsip kan, wah seru. Kadang-kadang kalau kayak waktu di rumah gitu kan, datang misalnya siapa datang ke situ ketemu, kita dengerin ngobrol, wah lucu gitu. Terus berarti ya berarti kan ini ya
nggak Bang Lu nggak begitu kenal orang bapaknya nih, tapi dia dikenal banyak orang gitu. Iya, makanya gue ke orang banyak kayak tadi tuh wartawan datang nanya, gue selalu bilang gini, gue kalau ditanya orang, gue sebagai anak kayak Sitor Situmorang, sebagai Sitor Situmorang sebagai sastrawan atau budayawan, oh gue bangga. Dia sebagai seorang bapak, gue nyaris nggak ngerasain gitu ya, bahwa dalam artian interaksi yang benar sebagai bapak anak gitu ya. Kalau bilang nggak terlalu ngerasain, kalau kayak di hari tuanya aja, setelah gue punya anak, setelah gue punya cucunya dia segala macem gitu baru. Dan itu pun dia lebih dekat juga, lebih asik dengan cucunya gitu. Gitu. Apalagi cucunya terus mirip lagi sama dia gitu kan. Miripnya yang gimana? paling gede, ya wajahnya mirip. Lu lihat, Oh, wajahnya. kalau lihat foto anak gue paling besar sekarang, lihat foto dia muda di situ di pameran, mirip banget. Mirip ya. Itu misalnya kan itu. Tapi secara hubungan bapak anak ya nggak terlalu terasa. Jarang lah gitu. Kalau dia kadang nginep berapa bulan di rumah, berapa bulan gitu. Oke. Terus kalau beliau tuh kemudian menikah sama Bu Barbara ya, tahun berapa ya? Aduh lupa ya, berapa ya? Gue mau nyokapnya lupa dong. Iya. Nyokap inget karena lihat aja dia, Dokumen ya. 45. Kalau dia kapan? Ya kalau lu inget nggak mungkin lah, makanya. kan sebelum lu lahir. Iya makanya. Ini juga kayak karena kan gua hubungan udah lama banget nggak komunikasi. Tapi kalau tinggal di Belanda lama tuh dari kapan fix di Belanda gitu? Oh nggak inget kalau posisinya apa lupa inget lah. Karena bolak-balik kemana gitu, ke Pakistan kemana. Jadi kalau persisnya nggak tahu, mesti lihat dulu, tahun sekian. Nah mesti lihat itu tuh, di lini masa tuh, di pameran di lini masa kelihatan tuh. Gue sendiri belum lihat lagi tuh, masih pusing ngurusin terbaru. Kapan besok ngafalin lagi baru boleh besok. Sekarang masih ngantuk, masih begadang mulu ngurusin. Rada-rada mirip sama bokap gue juga gitu, kayak dia banyak relasi apa tuh, gue tahu lebih banyak gitu kan. Kayak apa tuh dulu ya gitu sih. Terus kalau lihat pameran ini, menurut abang orang anak Indonesia zaman sekarang ya mungkin angkatan anakmu gitu ya, yang selain anakmu tapi kenal Sitor nggak sih? Ini ada menarik. Nanti selama pameran ini ada volunteer, itu anak muda SMA, malah ada yang SMP, kuliah juga tahun 2. Volunteer itu dari namanya Bogor Book Party namanya. Oh iya, Book Party. Yang waktu itu pernah lihat kan acara. Iya, mereka tuh kalau nggak salah tiap minggu bikin acara di daerah dekat Kebun Raya gitu, baca puisi, bayangin ya. Nah, itu mereka antusias banget waktu ditawarin mau Pak gitu. Jadi mereka akan jadi volunteer gantian sehari 2 orang. Dan mereka lihat tuh semua, wah tambahnya tadi kita lihat ini, dia tambah ini lagi. Kan selama ini dia mulai belajar mengenal bapak, tapi begitu lihat ini tambah makin ini lagi, wah gitu ya, ternyata ada loh orang kayak gini, ternyata wah gila ada mereka. Dan buat mereka makin ini pengen memperdalam itu. Nah itu kan bagus kan, anak muda loh sekarang gitu ya, yang mau untuk gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, makanya kan target salah satu pameran ini kan targetnya tidak hanya ingin memperkenalkan Sitor Situmorang sebagai sebenarnya gitu kan, secara lebih luas, secara lebih benar berdasarkan sejarah kan ada datanya semua. Sekalian juga mau kasih saya terutama kan anak muda bahwa ini loh ada satu orang Indonesia yang seperti ini gitu. Nah mereka bisa lihat dari situ. Itu sih ini ya salah satu alasan kenapa bikin ini ya, sebagai awal dari peringatan 100 tahun Bapak. Iya. Tadi ada selama sebulan di tim ini di HB Yasin ada mata-mata acara tadi ya. Yang jelas iya ada tanggal 19 ada Martina Heske, agak susah ya spellingnya, pakai Heske dari Jerman. Beliau tuh dulu sering riset ke HB Yasin. Nah, beliau akan datang ke sini tanggal 6 Oktober kalau nggak salah di sini. Nah, tanggal 19 beliau akan jadi pembicara di acara ini. Lupa temanya apa, tapi yang jelas beliau Bu Martina baru menerjemahkan, baru bikin buku terjemahan puisi Bapak ke bahasa Jerman. Gitu. Tapi ntar diskusi apa buku itu apa nggak tahu, tapi dia akan.
Terus itu tanggal 19 Oktober. Tanggal 20-nya katanya ada teman-teman tadi diumumin, teman-teman TC katanya mau bikin acara diskusi tentang Sitor Tumorang gitu ya. Saya kurang tahu detailnya, tapi kira-kira akan mengadakan acara diskusi di sini, namanya aku lupa dibilang Selasar HB Yasin apa gitu istilahnya. Nah, waktu di situ nanti rencananya hadir juga. Aku juga pasti datang lah. Terus tanggal 1-nya itu ada ini anak nama ibu itu juga, aduh agak lupa namanya, Bu Murti Bu, aduh ya itulah, sorry agak lupa. Nah dia akan membuat kegiatan yang mengajak anak-anak sekitar SD SMP untuk apa ya, seperti merespon cerita anak-anak karya bapak yang gajah, harimau, dan ikan. Jadi mungkin bentuknya seperti praktek lah. Itu cerita ya, bukan puisi? Enggak, bukan cerita. Bapak makanya bapak tuh bikin anak loh. Dua, satu lagi ada Rapar Anak Jalang. Nah, tanggal 1-2-nya juga ada namanya Edi Bonetski yang kalau lihat di gambar Edi Bonetski itu perupa ya. Perupa, dia juga akan macam instalasi juga di sini, tempatnya di mana ya, kayaknya di daerah sini juga, yang namanya kira-kira gini, jemuran Sitor Tumorang gitu. Apa jemuran tak pernah kering, menarik lah itu. Kayak penasaran juga benar itu. Nah, tanggal 17 dia udah dari Bali, kan dia di Bali ke sini, nanti mau ngobrol lagi lebih detail. Itu yang baru. Nah, tapi rencananya tiap minggu, entah Sabtu Minggu atau Jumat Minggu, selama sebulan ini di tempat ini nih ada semacam istilahnya open mic lah, kayak gaya-gaya sekarang kan open mic. Baik, siapa aja, kita akan undang siapa aja untuk baca puisi, baca cerpen, mau diskusi terserah di tentang Sitor ya, cerpen puisi Sitor gitu. Itu, nah ya udah kita jadiin tempatnya aja, mudah-mudahan ada sound systemnya. Itu ya udah, tapi terus terang tidak berbayar gitu ya, kita juga nggak, tapi menyediakan buat apresiasi terhadap waktu dan tempat Bapak gitu aja. Itu mudah-mudahan ya aja itu sih. Dan selebihnya pokoknya setahun nih mau kan sampai Oktober 2025 itu maunya akan ada rangkaian acara ya lihat aja nanti. Kalau setahu Bang Dogo, semua file-file Pak Sitor tuh udah diterbitkan semua ya, udah nggak ada yang masih tersimpan. Terus terang nggak yakin. Mungkin ya secara lengkap mungkin masih HB Yasin terlengkap ya, tapi rasanya belum terlengkap aja, rasanya masih akan ada tercecer file-file yang di luar yang mungkin belum ada di HB Yasin. Karena di rumah aja ada berapa kan, jadi ada berapa dari rumah file-file yang istilahnya belum diterbitkan gitu ya. Ya bukan terbitannya, ini file-file ya, file arsip loh ya, bukan karya buku apa gitu. Kalau soal karya juga gitu, makanya Rizal waktu bikin buku yang tebal itu kumpulan sajak Sitor, dia nggak bilang kumpulan sajak lengkap. Beda sama cerpen, di cerpennya diterbitin kumpulan cerpen lengkap Sitor Tumorang. Tapi begitu sajak, dia hanya kumpulan sajak aja 948 2008. Karena dia yakin masih banyak, masih banyak puisi tercecer di mana gitu. Contohnya kayak gitu kan, dia ketemu orang pernikahan apa, dia tulis langsung puisi, dia kasih ke orang itu, atau ada yang tahu gitu. Nah itu kayak gitu aja. Kalau di rumah file-file itu file-file apa? Ya masih banyak lah, terutama kalau itu file-file ya, itu kayak contohnya file-file waktu bisa bapak baru keluar dari penjara kan, ada wajib lapor, seminggu sekali tangan form itu ke dokumen lah ya, apa namanya kodim apa gitu misalnya, yang kayak gitu lah, kalau kayak gitu. Prinsipnya semua yang berhubungan sama kegiatan bapak gitu kan. Kalau kelihatan zaman ketika itu kan beliau disuruh ditangkap ya, kan zaman Orde Baru ya, Soeharto ya. Terus kemudian kan berganti rezim, itu ada perubahan nggak sih, apa istilahnya, apa sama aja apa berubah sikap penguasa kepada Pak Sitor? Ya nggak tahu ya, berubah juga nggak tahu, tapi kan pokoknya begitu yang dirasakan nggak jelas, susah ngerasain dalam artian rasa jelas itu berubah
dari A ke B apa gitu ya susah lah. Tapi ya memang kalau lihat ya udah jauh lebih apa, jauh lebih bebas itu ya, lebih apa. Coba kan apa namanya karena kan kegiatan bapaknya pun juga tidak ini lagi kan, kegiatannya bukan juga kegiatan apa namanya politis. Politisnya nggak terlalu ya, gitu kayak gitu. Karena kondisi politiknya juga nggak terlalu ini kan, nggak terlalu apa heboh apa gitu ya, biasa aja gitu walaupun. Jadi ya nggak terlalu. Pernah karya nih puisi atau cerpen Bang Logo udah baca semua? Wah, semua mungkin kalau biasa semua dari buku itu aja ya. Kadang-kadang tiap hari itu bacain, makanya kadang-kadang suka diupload, bagus juga upload. Dia upload, tapi ya kalau untuk semua mungkin belum kali ya. Baca semua gitu. Tapi misalnya yang puisi-puisi yang berbau Danau Toba gitu, kampung halaman udah baca semua, kan ada 60-an gitu ya, baca tuh semua tuh. Gitu. Kalau misalnya ada yang paling dek gitu, paling menyentuh atau apa gitu nggak? Ya, membalas surat Bapak tuh menarik. Membalas terus, surat Bapak itu puisi ya? Terus yang anak apa judulnya? Anakku ya. Itu juga buat ini ya. Itu kayaknya mengenai anak-anak. Iya, dalam artian yang itu kalau ada apa seniman sarapan ke rumah usir kayak gitulah. Lupa itu. Gitu. Kalau ada penyair datang ya, ya kayak lupa kayak gitu. Terus yang pendek-pendeknya kan, makanya kan banyak orang bilang Bapak juga terpengaruh oleh haiku kan, puisi pendek Jepang, karena puisi pendek dia juga banyak yang menarik, kayak yang hafal banget ya itu apa bunga di atas batu gitu kan, ini banget gitu, pendek dan ya malam lebaran sih nggak usah diomongin ya udah tahu. Yang kayak misalnya bunga di atas batu dibakar sepi gitu ya, mengatas indra dia menanti bunga di atas batu gitu, atau mawar jingga, mawar nestapa, apa maunya ciuman kita gitu kayak gitu kan, walaupun nggak haiku dalam artian yang tradisi yang gitu. Punya yang tapi pengaruh itu ada, itu banyak yang suka, makanya sekarang juga suka bikin haiku gitu. Walaupun masih banyak belajar lah. Bikin haiku seru sih Bang. Iya, tapi nggak gampang juga gitu. Susah tantangannya. Karena ini aku juga belajar bikin haiku kan. Kira-kira sama aja kan, kira-kira bayanginnya kalau lukis impresi apa? Ekspresionis gitu kan, impresi kan? Impresif. Kayak gitu kan. Apa yang rasakan saat itu kan naturalis, gitu kan? Yang terbatas dengan hanya berapa kata, dan ternyata nggak gampang. Dan sekarang masih susah kalau bikin. Kalau ada orang ya mungkin anak muda atau orang yang senior segala macam yang tidak tahu sama sekali gitu ya tentang karyanya Pak Sitor Situmorang gitu, yang bisa direkomendasi buku yang mana? Ya pasti orang kalau lihat buku tebal itu ngeri gitu ya. Gitu kan. Ya contoh kan, misalnya kita kan masih mainnya versi cuma FB. Iya. Contohnya kadang-kadang kunjungi suka upload FB. Salah satunya sebenarnya itu kan, teman orang ini loh karya-karya Bapak satu, kadang-kadang pas ini pas hari tani sedikit kira-kira tema itu ada. Itu ada itu yang respon, ada ya Pak, ada yang beli bukunya gitu. Ya pokoknya inilah apa segala macam cara dicoba gitu dengan benar ya gitu, tapi ke situ ininya, arahnya ke situ supaya orang memperkenalkan karya Bapak, tapi juga sekalian ini apa mengajak orang untuk lebih mengenal. Syukur membeli bukunya gitu. Itu. Tadi gue tadi kan kita mendengarkan tadi Mbak Windy ya. Windy Setiadi dan teman-teman tadi ada akordeon, ada dia bukan akordeon sebenarnya, apa namanya lupa, beda alat dari Jerman itu. Oh gitu. Bukan jadi, akordeon Bang kata dia, aku lupa. Udah emang beda kata dia. Oh gitu ya. Ada cello tapi bener ya, tengah cello. Oh tengah, yang dua itu cello kita bentar, tapi itu yang satu lagi bener gitar tuh ya. Ya benar. Tapi yang itunya yang bukan piano, yang dia mainin agak memang bukan itu katanya. Udah pernah denger lagu itu? Belum dong, lagu dia baru akan dia mainkan di Frankfurt, dia bikin 5 lagu.
baru jadi 2 itu yang Jepangnya dibikin. Makanya dibilang tadi, Bang, nanti kalau ada ini lagi Pluto apa, gue mainin yang 2-3 lagu lagi ya, siap. Gitu. Mudah dapat tempatnya gitu. Tadi denger, menurut abang gimana tadi mereka? Ya, sebagai anak muda sih bagus, menarik ya, serius gitu. Cuman cara menilai secara musik memang ya nggak punya kapasitas untuk menilai itu kan. Tapi kalau untuk menikmati aja sih bisa dinikmati. Cuman kalau nggak salah katanya rencananya sih kayak gitu, puisinya akan ada di latar di layar. Ditampilkan di video gitu ya. Bukan gitu, kayak gitu. Ya mungkin kalau dengan gitu kan, itu kan interpretasi dia dalam bentuk. Tadi saya juga musikalisasi puisinya ada nyanyi enggak Bang. Oh, benar juga nih gitu kan. Iya bener. Jadi emang istilahnya term umumnya instrumentalia. Iya, instrumentalia, tapi bener kan. Ya emang agak susah tuh ini ya kan, Bapak? Iya. Menilainya agak susah kan gitu. Kalau film yang dibikin Anggun Priambodo tuh, yang ada puisinya Bapak. Maaf, hari Senin tutup kalau salah. Udah nonton? Udah Anggun ngirim kasih. Oh, man lupa puisi apa, tapi menarik juga tuh karena yang bawa puisinya utuh loh. Iya. Boleh juga tuh. Menarik juga Anggun. Lupa. Oh dia pernah tanya. Oh bisa aja pilih puisi itu gitu ya. Lupa dia bilang. Tapi menarik gitu mas. Ya kenal Anggun sama itu justru. Jadi waktu itu siapa ya gitu bilang ada ketemu namanya Anggun karena dia bikin filmnya ada ini ya ketemulah di kantor abang tuh. Ya udah di Kuningan ketemu kenalan di situ pertama kenal Anggun. Terus akhirnya lama dikirimin tuh ininya filmnya. Dia mau bikin film itu. Kalau anak kakak abang logo gitu nggak ada yang menulis juga? Sebenarnya ada satu tuh ya anak tadi datang sama bapaknya. Anak kan gue nomor 6, nah yang nomor 5 perempuan kan kakak. Nah anak yang nomor 5 ini tadi datang, dia sekarang suka nulis puisi tapi ya ada cara ini bukan Gilang namanya. Gilang yang tadi ya pakai kaos putih sama bapaknya yang kerja di sini ya Mbak bukan kalau itu keponakan ya yang kerja di di Jakpro itu lain, itu si Bunga ini laki Gilang ya tadi. Gilang ibunya dia kakak persis di atas kamu. Kalau yang tadi Bunga itu sepupu jadi ya anak kakeknya dia abangnya bapak ya. Oke, jadi ponakan itu ya ponakan anaknya sepupu ya. Kalau tadi dengar cerita-cerita tadi ada dengar cerita dari Budolo dan cerita dari Marco itu kesan Bang Logo gimana? Kadang-kadang kalau udah cerita itu suka ngiri. Makanya kemarin kan sebelum 2 minggu lalu ketemu Dolo kan. Dia beberapa dia ceritain juga di situ. Waktu ngobrol sama dia ada Arjuna. Oh kalau suka ngiri loh lagi. Iya dia bisa ngalamin. Gue nggak pernah ngalamin begitu. Anak tapi emang biasa dia nggak mungkin juga. Karena suka gitu kan bapak sama anak kan. Kayak anak gue yang gede sama gue, ya udah ngobrol jangan ini banget. Tapi dia kalau temen-temen, wah anakku kok gue terus dia tambah gue kagak. Ya udah. Ya emang gitu kali. Bang Logo suka naik sepeda kan? Ya. Apa gara-gara mengikuti beliau enggak juga? Enggak, tapi memang cerita dia dulu waktu kecil naik sepeda itu ya, tapi emang dari kecil suka naik sepeda. Gue udah taunya dia suka naik sepeda itu dulu, baru tahun berapa baru taunya suka naik sepeda zaman mudanya dia gitu kan. Kalau buat merayakan karya Pak Sitor gitu ya, ada nggak yang istilahnya target tapi belum kesampaian gitu? Wah, apa ya targetnya? Ya, yang jelas misalnya nih, nggak tahu ya, kan ini kan bukan, karena kan kalau ngomong anaknya kayaknya gini, misalnya kayak guru pernah bilang, guru sekarang pernah bilang, ada tuh di koran bahwa Sitor Situmorang layak jadi pahlawan nasional, misalnya gitu. Terus siapa lagi gitu ya? Nah, pikir-pikir ya. Walaupun sebagai seorang anak yang secara komunikasi itu juga biasa aja gitu, tapi kan kalau ada hal kayak gitu kan, ini juga kan benar juga, ini juga ya gitu, dengan argumen yang benar gitu. Ya itu aja paling kalau emang mungkin gitu, tapi paling tidak ya itu tadi yang awal bilang, pokoknya berusaha supaya semakin banyak orang, terutama muda, makin mengenal Sitor Situmorang dengan benar ya. Dengan benar.
Gitu. Supaya dia tetap hidup, tetap tumbuh terus gitu. Ya, amin. Aja. Ya, karena menurut gua memang wajib sih, karena emang kadang-kadang karya penyair yang lebih terkenal tuh gitu kan, ya itu aja, karena baiknya emang lebih mengenal banyak lagi penyair-penyair bukan senior yang masa sebelumnya gitu, lebih banyak, dan ini kan salah satu yang besar gitu, masih kurang terekspos sih. Nah itu yang anak-anak Bogor Bupati kan pernah ngomong satu gitu, jadi ya dia kok bahasanya beda, maksudnya ya biasa aja tapi kok apa ya, punya kekuatan apalah gitu ya. Nah, kan dia bukan bahasa doyong dengan apa namanya metafora yang apa, enggak kan biasa, tapi pas kan tuh bilang katanya, terus jadi kalimat pas bener kan semua gitu kan, ya kan. Ya kayak gitu kan, bunga di atas batu dibakar sepi. Wah, coba orang imajinasi gitu gimana coba, gitu kan, bunga di atas batu dibakar sepi kan, kalau enggak ada, tapi kan kalau ada apa metafora apa juga ya biasa, tapi kan kayak gitu. Kalau ya memang kalau secara pengalaman ya kan, emang tadi ceritanya apa ya, untuk secara bapak experience-nya kurang, pengalamannya kurang gitu sama Bang Logo nih. Oh iya, kurang banget. Ada yang, tapi memang dulu sebenarnya terus terang dari zaman SMP gue bikin puisi tuh, bikin puisi. Ya nggak tahu darah, tapi itu gue lawan. Apa ini apa sih? Apa hasrat apa itu gue lawan, karena gue punya dulu waktu kecil punya persepsi jelek kan tentang bapak kan. Ya kan? Lah karena kan ibu gue sendiri, mama gue sendiri juga punya persepsi yang salah kan. Waktu tiba-tiba hilang ya dianggap PKI apa segala macam kan. Iya, itu terus dan semua menghindar apa, karena dia ya gimana pun mama kan juga pasti terpengaruh dong. Gitu. Berapa jenderal tuh dia ketemuin tuh, kagak ada yang bisa ngomong tuh. Gimana babe bisa waktu awal kayak gitu kan. Jadi makanya kan kalau tadi denger di videonya kan, di filmnya diceritakan sampai katanya PNI nggak tahu PKI gitu kan, padahal enggak kayak, tapi itu kan udah stigmanya udah gila banget ini. Dan gue ngalamin banget tuh masa-masa itu ya, di rumah maupun di lingkungan dulu. Nah itu keinginan itu dulu sering tuh gue lawan tuh. Jadi kok nggak salah masih simpen ada buku kecil zaman SMP apa, ada mau bikin puisi tapi nggak intens ya, tapi terus ada lawan terus gitu. Akhirnya jadi enggak, ya bukan alasan itu ya, tapi emang itu kenyataan jadi gitu. Gue enggak, wah walaupun sekarang suka juga mulai ya, tadi belajar juga haiku apa. Iya. Tapi ya udah dalam artian dulu pernah alami itu masa itu. Ya, apalagi kan ya dulu ya, kalau zaman saya kecil itu ada G30 PKI lah, stigma orang itu semua kan udah PKI pokoknya yang melawan itu dulu PKI dan komunis. Pokoknya kan nggak punya berapa data atau sumber yang dilihat kan, semua satu udah itu ya gitu kan, puluhan tahun kan. Nah itu kan yang akhirnya membuat ya karena juga otak ya. Wah gitu kan. Tapi waktu itu, nah itu gue belajar kan, cari tahu, baca ini baca itu, ceritain, denger orang gitu. Itu mulai bayang mungkin sejak SMA atau lulus SMA ya mulai lebih ini ya, gitu kan, OIO gitu. Malah dulu sempet tuh punya bukunya, nggak tahu di mana tuh, apa yang namanya Prahara Budaya, apa buku yang merah tuh kan, bukan tuh kan semua polemik antar mereka kan, antar orang-orang apa mani kebu ya sama apa itu, gitu kan, perang di medianya gitu kan, walaupun orang suka. Nah yang terakhir baca disertasinya Wijaya Herlambang tuh, itu menurut ini banget tuh, disertasi kan, makin terbuka gitu kan, kekerasan budaya. Wah itu lagi kan dua cowok anget ya. Soalnya lagi podcast, lagi direkam iseng. Lagi rekam. Gak apa-apa. Lagi rekaman. Dia mau lagi dia mukanya udah mau cabut Bang? Enggak ya, oke lah. Enggak santai lagi. Ini kalau berarti kalau zaman sekarang masih ada yang ngecap nggak tuh stigma itu? Ya nggak tahu, tapi mungkin ya, tapi nggak tahu, nggak terang-terangan dulu kan. Ya, tapi kan secara nggak tahu ya apakah merata atau hanya di kita kan, memang kan
di akhir-akhir bulan ya begitu kan mulai biasanya kan dia sekarang mulai nggak terlalu kan gitu. Akhir bulan September. Gitu kan. Nah, biasanya saya mulai ini mulai nggak agak berkurang, nggak tahu apakah karena itu atau ini atau Iya sih. atau apa atau memang lagi ini aja Lagi surut iya karena ya eh, ya begitulah namanya kehidupan. iya gitu tapi ya Kalau begitu apa lagi gitu apa lagi udah kali sementara sih udah aja gitu oke makasih sampai jumpa. ya